Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami ya Smart Listeners di pukul 8 malam hari ini. Di hari Senin 17 April 2023. Senang sekali saya Maria Delsa bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini. Kami juga menyapa Anda Smart Listeners yang ada di 10 kota jaringan Smart FM. Semoga apapun aktivitas Anda, ibadah puasa Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Dan malam hari ini seperti biasa, saya bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Ref Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstan Asia Servitama akan memberikan Anda semangat dan motivasi di malam hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber spesial malam hari ini sudah datang Bapak Dr. Haji Didang Setiawan MPD CTM. Selamat malam Pak Eloy dan juga Pak Didang. Selamat malam Pak Maria. Yes, good morning Pak Eloy. Ya, Mbak Maria Delsa, dan tentu saja kepada Bapak Dr. Haji Didang Setiawan, MPD CTM. Terima kasih Pak Didang bisa bersama dengan kami. Terima kasih Pak Eloy. Yes, dan Pak Eloy, tema diskusi kita malam hari ini adalah lanjutan dari sesi pekan lalu ya, yang kita sudah diskusi panjang sekali dan malam hari ini akan kita buat part 2-nya yaitu SQ dan EQ for Leaders part 2. Sebelum kita lanjutkan mungkin Pak Eloy akan remind lagi kepada small listeners minggu lalu bahasannya seperti apa saja, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Maria Delsa. Sebelum nanti kita akan belajar banyak sekali dari narasumber tamu kita, yaitu Bapak Didang, seorang CTM, Certified Theocentric Motivator, juga seorang educator, pendidik, trainer. Ya, saya akan review sedikit smart listeners dan sahabat TML, apa yang sudah kita bahas minggu lalu dalam topik, dalam tema yang harusnya penting banget, SQ dan EQ, Spiritual Quotient dan Emotional Quotient, untuk para pimpinan. Well, ada 3 hal yang paling penting minggu lalu. Yang pertama, bahwa istilah kecerdasan spiritual tidak merujuk kepada penemuan dari Daniel Zohar dan Ian Marshall, yang biasanya ketika kita berbicara tentang SQ, banyak tuh pemikiran langsung merujuk kepada beliau berdua. Karena memang mereka menuliskan buku yang sangat terkenal, judulnya SQ, Connecting with Our Spiritual Intelligence. Nah, tahun 2005 saya membaca buku mereka, dan entah kenapa, smart listeners, hati saya tidak berhasil mereka curi. I don't know, tapi saya merasa apa yang mereka sampaikan dalam buku itu tidak terlalu align, tidak terlalu selaras dengan theocentric motivation and leadership. Ini juga tidak berbicara SQ dari perspektif New Age. New Age. Ini jadi begini, di luar sana ada banyak orang, trainer, buku, konsultan, coach, motivator yang menggunakan istilah spiritual. Tetapi sebenarnya tidak semuanya sama. Itu sebenarnya yang kita mau sampaikan. Nah, minggu lalu kemudian yang kedua, saya berbicara mengenai kalau begitu, kalau TML ketika membahas SQ tidak merujuk pada tadi 2 orang yang kita sebut, Daniel Zohar dan Ian Marshall, dan juga tidak merujuk pada New Age, dan apa? Maka minggu lalu kita sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh TML dengan spiritual itu. Dan bahkan minggu lalu saya menjelaskan mengenai spiritual maturity, kecerdasan spiritual, dan kemudian kita juga sudah berbicara tentang stages of faith. Kita sudah berbicara mengenai tingkatan-tingkatan iman, dan kita belajar dari salah satu penemunya kemarin itu ya, Senin pekan lalu. Tapi malam hari ini kita akan masuk lebih dalam, karena hari Sabtu yang lalu
CTMers mengadakan bukber, Mbak Maria Delsa. Dan Terus sekali. ya, di bukber itu memang panitia meminta Bapak Dr. Haji Didang Setiawan untuk memberikan tausiah lah begitu ya, memberikan semacam pencerahan, dan saya merasa apa yang beliau sampaikan cocok banget untuk meneruskan pembahasan kita mengenai SQ tersebut. Nah, lebih jauh kita akan membahasnya bersama dengan sahabat sekaligus narasumber tamu kita. Demikian Pak Maria. Baik, Pak Eloy, tapi sebelum kita mengulik lebih dalam sudut pandang SQ dan EQ dari Pak Didang ini sendiri, mungkin Maria dan juga small listeners penasaran nih, Pak Didang nih kenal Pak Eloy di mana sih gitu ya? Kenapa terus tertarik bergabung dengan tim Pak Eloy dan alasan untuk mengikuti program sertifikasi CTM ini? Silahkan Pak Didang, mungkin cerita story-nya dikit. Baik. Terima kasih Mbak Maria Delsa ya. Terima kasih Pak Eloy untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih pula untuk seluruh kru Smart FM dan tentunya Smart Listener ya. Yes. Sehingga siaran ini bisa berlangsung dengan lancar. Itu Pak. Maka Mbak, ketika saya pertama kali mendengar paparannya Pak Eloy tentang Theocentric Motivation dan Leadership atau yang disingkat dengan TML dari Smart FM yang pada saat itu disiarkan di hari Senin pagi, mungkin di sekitar tahun 2018. Saya sangat tertarik dengan konsep yang beliau sampaikan. Batin saya mengatakan TML ini sangat penting dan diperlukan untuk setiap orang, yaitu untuk mendorong seseorang berkarya lebih baik yang didasarkan pada masing-masing keyakinan agamanya. Saya benar-benar mendapat gairah baru dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai pengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan. Berkat sering mendengar ceramahnya Pak Eloy tentang Theocentric Motivation and Leadership. Demikian. Oke, Pak Didang. Saya lanjutkan sedikit. Saat ada penawaran untuk mengikuti kegiatan Certified Theocentric Motivation, saya segera mendaftar karena saya ingin secara langsung bertemu dengan Pak Eloy untuk memahami konsep TML lebih mendalam. Dengan harapan saya dapat ikut serta menginspirasi terutama keluarga, ya, lingkungan di mana saya berada untuk menolong individu menemukan tujuan dan potensi terbaiknya untuk dikembangkan hingga 10 kali lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Demikian. Kenal Pak Eloy dari tahun 2018. Iya. Siaran di Smart FM. Betul. Power kekuatannya Pak Eloy ini sampai terdengar Pak Didang ini berarti kuat sekali nih ya Pak Eloy ya. Saban pagi hari Senin dulu. Ya, terima kasih. Perjalanan itu apa saja yang mungkin Pak Didang dapatkan, mungkin manfaatnya, apakah dari untuk pekerjaan, keluarga dan sebagainya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa motivasi ini memberikan dampak lebih bergairah bekerja, ya, karena didasari dari keyakinan yang ada di dalam diri, ya, artinya keyakinan agama masing-masing gitu tentunya ya. Nah saya juga oleh karena itu saya sangat tertarik karena memang bekerja lebih semangat lah ya, lebih semangat dan mungkin tidak mudah lelah. Gitu ya, karena memang mencintai pekerjaan ini atas dasar tadi motivasi yang dikemukakan, bukan dikemukakan, artinya didasari keyakinan terhadap agama. Terima kasih Pak Eloy ya. Dari semua hal yang mungkin sudah di-sharingkan oleh Pak Eloy kepada Pak Didang, apa hal yang paling merubah diri Pak Didang saat mendapatkan materi-materi dari Pak Eloy? Ya itu Bu, ketertarikan sehingga itu tadi kinerja kita jadi bagus.
Jadi bagus. Jadi semangat lagi. Semangat. Setiap hari good morning terus Good morning, gitu, kayak Pak ya. Eloy. Malam-malam juga good morning Iya, terus. betul sekali. Itulah dia semangatnya Pak Eloy selalu bisa mentransfer ke semua orang yang Betul, iya. mendengarnya. Nah, luar Oke, biasa. kita mungkin akan membahas lebih lanjut mengenai Iya. SQ dan EQ ini Pak Betul, Didang dan silakan. juga Pak Eloy. Tapi kita jeda break dulu. Kita juga tunggu ke ketergabungan Anda semua listeners di 0812 11 12 959 bersama dengan Pak Eloy dan juga Pak Didang dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Modern Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Dan menyambung apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Eloy minggu lalu ya Smart Listeners, dan tadi di awal juga sudah dirangkum dan direview untuk kita kembali. Nah, kalau kita kaitkan dengan TML nih ya Pak Didang ya, Theocentric Motivation and Leadership, dikatakan bahwa pembentukan kepemimpinan ini dimulai dari menemukan purpose atau tujuan hidup. Nah, TML dengan spiritual lintas agama, bagaimana Pak Didang ini memaparkan tujuan hidup sebagai seorang muslim? Silahkan. Terima kasih Mbak. Tentunya sebagai seorang muslim saya harus melihat tujuan kan berdasarkan Al-Quran gitu ya. Ya, betul. Nah, ketika saya harus menemukan tujuan hidup saya gitu. Ternyata ketika berbicara dengan tujuan itu ada dua hal yang terkait. Yang pertama adalah peranan saya sendiri gitu, peranan manusia itu sendiri, dan yang kedua tugas. Jadi dua itu jadi menjadi satu kesatuan ya, peran dan tugas. Nah, untuk peran itu ternyata saya temukan di surat Al-Baqarah ayat 30. Boleh nggak saya bacakan? Boleh, silahkan. Biar kita juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi penciptaan manusia oleh Allah itu, oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu kalau artinya itu wakil Allah gitu, khalifatullah, wakil Allah. Ini luar biasa, kita itu sebagai wakil manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebagai wakil, mewakili peranan Allah. Nah, itu terdapat pada Al-Baqarah ayat 30. Nah, terkait dengan tugasnya itu ada di yang paling dekat ya. Ada yang ada di Al-Baqarah ayat 20 gitu. Boleh saya bacakan lagi? Silahkan Pak Didang.
Jadi bunyinya begini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu terusannya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya itu, hei manusia, sembahlah Allah atau beribadahlah gitu ya, beribadah pada Allah atau sembahlah Allah gitu ya, yang menciptakan kamu dan manusia sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Allah itu adalah sang pencipta bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dari langit itu diturunkan air, dan air itu menjadikan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan yang menjadikan rezeki untuk kalian semuanya. Tuh. Mau cari Tuhan yang mana lagi gitu. Itu surat Al-Baqarah itu seperti itu yang ayat 20. Jadi dua tadi. Peranannya sebagai wakil Allah, kemudian tugasnya adalah harus mengabdi kepada Allah. Nah, sekarang ketika kita berbicara wakil, nah saya tarik pada kehidupan nyata sekarang. Kalau sekarang ada wakil RT, apa yang harus diketahui oleh si wakil itu? Nah, dia harus mengetahui tugas-tugas RT. Dia harus tahu peranan RT supaya betul-betul dia bisa mewakili Pak RT tadi. Kalau ada wakil kepala sekolah, nah maka si wakil kepala sekolah itu harus tahu peranan kepala sekolah dan tugas kepala sekolah. Nah, cukup ya. Nah, sekarang Quran mengatakan kalian itu adalah wakil Allah. Nah, berarti harus tahu peranan Allah ya, dan seperti itu ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya di mana dapat diperoleh? Dari mana kita bisa tahu tugas-tugas Allah atau peranan Allah itu bisa diketahui dari mana? Nah, ternyata gitu. Surat Al-Fatihah, surat pembuka dari Al-Quran itu menyatakan itu. Saya bacakan lagi ya. Silahkan. Supaya ini betul-betul artinya tidak paham, ya. Artinya selain paham ada dasarnya gitu ya. Dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu pernyataan Allah yang pertama kali disimpan di dalam Al-Fatihah. Nah, kemudian berikutnya alhamdulillah. Allah itu Maha terpuji. Ya. Satu ayat itu bunyinya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada dua hal di situ. Alhamdulillah itu Allah itu Maha terpuji. Rabbil alamina, pengatur alam. Ya, Allah itu pengatur alam. Saya lanjutkan ya, karena semuanya ada 5 hal ya. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian berikutnya Maliki Yaumiddin. Allah yang merajai hari pembalasan gitu. Terjemahannya seperti itu. Nah, jadi sekurang-kurangnya dari surat itu ada 5 hal. Allah itu Maha terpuji, Allah itu pengatur alam semesta, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, dan satu lagi Allah itu Raja, penguasa. Gitu. Nah, kelima peranan itu harus kita ketahui dan harus kita tempelkan di dalam diri manusia. Harus paham dan harus diimplementasikan. Kalau Allah itu Maha Pengasih, berarti wakilnya harus pengasih juga dong, gitu. Betul. Kalau Allah itu terpuji, maka wakilnya juga harus terpuji. Nah, jadi kita satu persatu kita urai ya. Jadi yang pertama, alhamdulillah, Allah itu terpuji atau segala puji bagi Allah. Artinya Allah itu terpuji. Nah, berarti yang harus diupayakan oleh manusia bagaimana membuat dirinya itu supaya menjadi sosok terpuji. Nah, ketika manusia itu harus menjadi sosok terpuji, bagaimana caranya? Nah, kan susah lihat Allah, nggak kelihatan.
Nah, makanya Allah menurunkan nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu prototip manusia yang terpuji. Nah, kalau Nabi Muhammad kan bisa dilihat oleh sahabat-sahabatnya, kemudian sahabat menceritakan pada kita, nah, pada ulama, sehingga sampai ceritanya pada kita kan. Nah, Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat. Nah, yang pertama fatona. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat cerdas. Nah, jadi ketika kita ingin mencapai derajat keterpujian, maka kita harus cerdas. Harus menambah ilmu, harus baca buku, bersikap, berpikir gitu ya, menambah pengetahuan. Pak Eloy bukunya banyak betul. Makanya enak kalau bicara ya, gitu ya. Nah, syaratnya apa dalam belajar itu? Membuka 3 hal. Pertama, hati. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 6 itu. Ayatnya sebentar. Ayat 6. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah menyempurnakan hati, menyempurnakan kuping, dan menyempurnakan mata. Jangan sampai ada ketertutupan, artinya jangan menutup diri. Gunakanlah matamu, gunakanlah kupingmu, gunakanlah hati. Ini hati itu nomor 1 disimpan, karena memang orang, model Pak Eloy tadi, pokoknya saya tidak tergoda dengan spiritual IQ tadi ya, itu kan hati. Nah, gitu, terbuka gitu. Nah, boleh-boleh aja kan kita menolak. Nah itu artinya hati dalam mencari ilmu itu memang harus dibuka juga gitu. Dibuka, mau terima atau tidak gitu. Jadi berperan ya. Kemudian pendengaran serta penglihatan. Nah, sehingga orang jadi cerdas. Baru 1 ya. 3 masih ada waktunya ya. Masih ada, tapi kita tahan dulu. Saya mau mungkin minta tanggapan dari Pak Eloy dulu Ya, sebelum okay. kita lanjut. Silakan. Pak Eloy, minta tanggapannya dikit dulu sebelum kita break. Indah sekali ya, small listeners dan sahabat TML. Kalau kita melihat TML itu spiritual lintas agama. Bayangkan hari Sabtu kemarin, itu dari berbagai suku dan agama, mendengarkan Pak Didang membicarakan ini. Dan itulah Indonesia sebetulnya. Dan itulah kenapa kalau ditanya, kenapa TML itu dari awal itu tidak eksklusif pada agama tertentu. Kenapa? Karena kita memperjuangkan hal yang sama sih. Apa itu? Menolong individu menemukan tujuan hidup. Dan tujuan hidup tadi sudah disampaikan oleh Bapak Didang. Dari perspektif Al-Quran. Ya toh? Tentu teman-teman yang lain yang beragama lain boleh selama itu ujungnya adalah better life for all. Itu kesejahteraan bersama. Karena saya yakin sekali agama itu dan buku suci masing-masing, kalau memang itu menolong kita menemukan tujuan hidup, baik, bekerja dengan penuh gairah, kita pasti menjadi pemimpin yang amanah. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Didang mengenai amanah itu apa, ya kan? Nanti kemudian yang tadi itu fatona, kemudian nanti berbicara mengenai sidik, berbicara mengenai tabligh. Coba bayangkan kalau semua pemimpin-pemimpin bangsa ini itu memiliki sifat-sifat tersebut. Ujungnya adalah better life for all. Kesejahteraan bersama, sehingga tidak ada lagi pemimpin yang korupsi hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Dan itulah sahabat TML yang sedang kita perjuangkan. So, saya berharap kita melihat miniatur Indonesia di dalam pembicaraan seperti ini, sehingga kita tidak perlu membedakan lagi agamanya apa, sukunya apa. No, selama kita berjuang untuk Indonesia di mana ada kesejahteraan bersama, mari kita perjuangkan bersama-sama. Kira-kira seperti itu Mbak Maria Delsa. Dan indah sekali, ini belum banyak nih, masih ada yang lebih dalam lagi. Nanti dengarkan saja, jauh lagi yang
indah sekali dari yang akan disampaikan oleh Pak Didang malam hari ini. Demikian. Yes, betul. Pak Apa Mario. yang dipaparkan Pak Didang malam hari ini tuh begitu syahdu dan menenangkan sekali gitu. Saya sangat tertarik sekali dengan pembicaraan malam hari ini dan mungkin Anda juga small listeners yang tertarik untuk bergabung, berkomentar atau bertanya kepada Pak Eloy dan juga Pak Didang, kita tunggu di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Program Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation dan Smart Listeners. Tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya oleh Pak Didang bahwa manusia sebagai wakil Allah ini juga harus paham benar ya apa saja tugas-tugas yang diinginkan. Kita juga tahu tugas-tugas Allah itu seperti apa saja sehingga Allah ini juga mengirimkan prototipe ya dalam rupa Nabi Muhammad ini untuk bisa menjewantahkan lebih lagi seperti apa tugas-tugasnya itu. Dan Nabi Muhammad ini punya beberapa sifat yang memang bisa kita contoh, dan tadi yang pertama sudah dijelaskan yaitu ya sifat pertama adalah fatonah atau cerdas. Mungkin bisa dijelaskan lagi beberapa sifat yang dimiliki Nabi Muhammad yang bisa menjadi contoh untuk kita para pemimpin. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi tadi ini kita masih berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita menjadi sosok yang terpuji, bukan ingin dipuji loh. Iya, betul. Ya, bagaimana menjadikan diri kita menjadi sosok yang terpuji. Nah, itu prototipenya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama tadi sudah sampaikan fatona, artinya mesti cerdas. Kalau ingin terpuji ya mesti cerdas, artinya kita mesti mengasah gergaji. Kalau Stephen Covey mengatakan gitu ya, harus nambah ilmu, nambah latihan itu supaya menjadi cerdas, semakin tajam ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu sidik, mesti jujur. Harus jujur. Yang harus digarisbawahi oleh para pemimpin zaman sekarang ya. Untuk kita semua lah, kita semua ya. Harus jujur. Ya itu. Tak usah diterjemahkan lagi, kalau jujurnya sudah paham lah semuanya ya. Nah, itu yang kedua sifat Nabi itu. Nah, yang ketiga amanah. Amanah kalau dulu lagi belajar di bangku sekolah itu diartikan dapat dipercaya. Saya pikir lagi, dapat dipercaya itu kesamaan katanya dengan apa? Oh, handal gitu. Jadi kita harus handal, harus tahan banting, harus kokoh, tidak gampang menyerah gitu. Betul ya? Tanggung jawab atas apa yang kita tanggung jawab atas kita ya, atas perbuatan yang kita lakukan gitu ya. Kemudian tidak gampang mengeluh
penyuluh gitu ya. Kalau emosinya tidak gampang marah gitu kan, ya itu harus handal gitu. Ketika disakiti juga harus handal gitu ya. Dan kalau saya cari cerita misalnya Nabi Muhammad sedang mendakwahkan ajarannya ke Taif, itu dilempari dengan batu gitu sehingga berdarah beliau. Tapi beliau tenang aja gitu. Bahkan ditanya oleh malaikat, hukuman apa yang harus saya berikan kepada mereka? Gak usah. Yang saya minta mereka tahu ajaran yang saya bawa, gitulah kira-kira cerita pendeknya seperti itu. Artinya beliau betul-betul handal karena concern dengan tugasnya dalam menyampaikan ajaran, gitu ya, amanah. Tugas ya. Allah tadi. Tugas Allah. Nah, berikutnya yang keempat. Yang keempat itu tablik. Tablik itu mampu menyampaikan, dengan bahasa lain komunikatif. Ya, jadi supaya kita menjadi orang terpuji itu harus komunikatif, mampu mendengar dan mampu menyampaikan, sehingga apa yang dimaksudkan oleh kita nyampe di benak orang lain, ya. Kemudian kita juga harus mampu mendengar. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ketika manusia hendak menjadikan dirinya sebagai sosok yang terpuji itu sekurang-kurangnya 4 sifat Nabi itu harus ditempelkan ke dalam diri kita serta diimplementasikan dalam kehidupan hari-hari. Dan hanya pemimpin mungkin bagi kehidupan kita sehari-hari. Betul, semuanya kan tugas manusia tadi kan. Tidak hanya pemimpin tadi, semuanya. Itu semua diri kita. Demikiannya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan? Boleh saya lanjutkan yang kedua. Silahkan, ya. Nah, boleh. jadi tadi alhamdulillah. Artinya manusia itu harus Allah itu alhamdulillah itu Allah maha terpuji. Berarti manusia yang mewakili Allah itu harus menjadikan dirinya terpuji. Nah, yang kedua Rabbil Alamin. Allah itu pengatur alam. Nah, berarti manusia juga harus mengatur alam. Alam yang mana yang harus diatur? Alam yang harus diatur itu ada 2. Pertama alam yang mikro, yaitu diri kita sendiri. Ya, diatur, dimanage dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita tergelincir pada sesuatu yang dilarang gitu. Jangan menyiksa diri gitu ya. Jangan menyakiti diri, memakan makanan yang ya tidak bagus untuk badan gitu, atau makanan terlalu banyak. Harus menguasai hawa nafsu. Nah, itu. Betul. Nah, termasuk juga mengendalikan hawa nafsu itu kan memanage diri kan gitu. Sehingga harapannya ketika kita sudah mampu mengatur diri, nah alam yang makronya bisa kita atur, yaitu alam yang di luar diri kita, keluarga terutama ya. Setelah keluarga mungkin lingkungan yang lebih luas lagi. Demikian. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk diri kita. Betul. Itu Robila, yaitu mengatur alam. Lanjut. Selanjutnya. Itu bagus, alhamdulillah ada waktu ya. Nah, kan yang berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya, Maha Pengasih. Nah, itu dengan bahasa gampang pengasih itu saya terjemahkan adalah yang berarti manusia itu harus memiliki rasa kasih yang diimplementasikan dengan memberikan sesuatu. Jadi ada benda yang dikasihkan atau sesuatu yang dikasihkan, apakah itu nasihat atau mungkin barang, itu namanya mengasihi, memberikan sesuatu. Dan itu ayat itu bareng. Artinya menyatu di dalam satu ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim itu lebih cenderung kepada kepedulian yang ada di dalam diri kita. Jadi harus ada kepedulian dan itu tadi jangan cuma bilang I love you, ngasih apa kamu? Nah, gitu. Nah, I love you itu memang itu adanya di dalam hati gitu. Tapi selain I love you itu ya kasihnya seperti apa? Tapi mungkin Pak Elo bisa menambahkan kalau kasih ya. Katanya ada di Korintus 14:23 katanya. Mungkin dari sudut pandang Pak Eloy silahkan kasih. Kasih sayang tuh Pak Eloy. Wah, saya hampir tidak bisa
mengutarakan bahagianya saya, smart listeners dan sahabat dengan percakapan indah seperti ini. Mohon izin Pak Didang, minggu lalu itu saya ada membagikan tentang stages of faith namanya dari James Fowler. Memang iman seseorang tuh nggak bisa diukur, tetapi wadahnya iman, yaitu diri manusia itu ternyata bisa diukur dan dilakukan penelitiannya oleh seorang psikolog yang bernama James Fowler tersebut. Dan minggu lalu, tanpa mengulang terlalu banyak, saya ada sampai membicarakan level 5 dari pemahaman James Fowler, bahwa iman yang dewasa itu adalah bersatunya pengertian dengan perbuatan, memahami inti iman, dan tetap terbuka serta mampu bekerja sama dengan keyakinan yang lain. Indah sekali karena dengan Pak Dr. Haji Didang, MPD CTM, bahkan dengan light gitu ya, dengan tenangnya menyebut kitab Korintus itu ada di dalam Alkitab. Tetapi saya juga bisa dengan tenang untuk mengatakan Alhamdulillah sebagai seorang Kristiani. That's Indonesia, ladies and gentlemen. Itulah Indonesia yang kurindukan. Dan aku yakin itulah yang dirindukan oleh founding fathers kita. Bahwa agama itu ketika ada di dalam diri orang-orang yang tanda kutip sudah mulai belajar untuk dewasa, itu bukan untuk dipertentangkan. Saya ingat sekali ketika Bapak Didang di dalam kerendahan hati itu mengikuti wawancara pada tahun 2018 ketika beliau ingin menjadi CTM dan beliau mengatakan begini, saya curiga Pak Ele membaca buku saya. Maksudnya apa Pak Didang? Baca Al-Quran ya? Iya. Pak Didang mengatakan, saya mendengarkan Pak Ele beberapa tahun di Radio Smart kan. Yang Anda sampaikan itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu indah sekali ketika kita fokus pada apa yang bisa membuat kita bekerja bersama, bukan memecahkan kita. Dan Mbak Maria Delsa, smart listeners, sahabat TML, CTM itu dan TML itu berbicara mengenai itu. Bahwa masing-masing punya inti iman. Pasti coba dengarkan bagaimana Bapak Didang menyampaikan dengan begitu lancar, begitu beautiful, indah, ya mengenai ayat-ayat suci tadi, ya kan? Jadi ini pasti menunjukkan bahwa beliau itu mengerti inti imannya. Dan ketika saya menyampaikan Injil, aku mengerti inti imanku. Kalau ditanya mengapa Bapak Didang itu menjadi seorang Muslim, Didang pasti akan bisa menyampaikannya. Dan kalau semua listeners bertanya kepada saya, mengapa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Aku bisa menjawab. Tetapi tanpa mempertentangkan, mari kita bekerja untuk Indonesia, berkarya untuk Indonesia. Dan tadi kan indah sekali, coba bayangkan 4 sifat yang dijelaskan tadi. Saya hafal itu, Fatona itu cerdas. Kalau pemimpin-pemimpin kita mengejar kecerdasan itu dan tidak habis dalam hoaks dan pencitraan diri. Sidik, jujur, bangsa ini butuh itu. Sehingga tidak ada lagi korupsi terjadi di mana-mana dan uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan diri. Amanah, handal, dan tablik. Wow, man. Komunikatif, mampu menyampaikannya dengan indah. Saya hanya bisa berkata, beautiful. Beautiful. Mampukah kita mengatakan beautiful pada kitab suci orang lain? Hanya orang dewasa iman yang bisa melakukannya. Dan itu yang sedang kita kerjakan. Miniatur Indonesia sedang kita perjuangkan, Mbak Maria Delsi. Dan sekali lagi, Pak Didang Setiawan, I respect Pak, saya sangat menghormati. Terima kasih Bapak mau berbagi dengan kita. Saya kembalikan Mbak Maria Delsa. Ya, dan tentunya smart listeners juga sangat senang sekali mendapatkan ilmu baru dari Pak Didang dan juga Pak Eloy ya. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih ya Pak Didang yang sudah masuk di WhatsApp on Air Smart FM. Kita akan kembali lagi dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy dan juga Pak Didang.
Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita kembali dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Bapak Dr. Haji Didang Setiawan MPD CTM, dan tadi sudah dipaparkan begitu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa Anda serap small listeners dan juga saya. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita, pembahasan kita Pak Didang dan juga Pak Eloy, mungkin kita membaca beberapa pertanyaan dan juga menyapa smart listeners yang sudah tergabung di YouTube Smart FM. Ini ada dari Bapak Tovan Adinata, salam TML untuk negeri Indonesia. Kemudian ada dari Mindfulness Motivation, salam TML. Ada Bapak Arianto Wen, keren TML sebagai miniatur Indonesia. Kemudian ada Bapak Yanto Widodo, adem bener Pak Didang, mantap. Seperti itu. Oke, kita akan mulai membaca satu pertanyaan. Ini dari Bapak Taufik di Medan. Ya. Apakah jika seseorang yang dulunya memiliki spiritual kecerdasan, namun karena ada satu hal terdesak, dia kemudian melakukan hal menyimpang, namun demi kebaikan? Bagaimana tanggapan Pak Eloy dan Pak Didang? Mungkin Pak Didang dulu terlebih, silahkan. Segera kembali aja Bu. Jadi segera kembali bertobat untuk kembali ke jalan yang lurus ya gitu. Oke. Tapi hal itu apakah bisa dipahami dan kemudian diperbaiki, ataukah memang itu sudah jadi? Memang harus diperbaiki ya. Dan Tuhan itu Maha Pengampun. Walaupun alasannya tadi dengan karena kebaikan dan sebagainya. Ya, apapun yang menyimpang itu harus dihilangkan. Ya, bagaimana caranya? Kita kembali pada jalan yang lurus. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Eloy? Sekali ya jawaban dari Pak Didang, saya kira sudah tepat seperti itu. Dan kita kalau mau jujur masing-masing juga pernah menyimpang di masa lalu, dan kadang-kadang pun juga sadar atau tidak sadar ya kita bisa menyimpang juga di hari-hari seperti ini, walaupun penyimpangan tidak harus dalam bentuk penyimpangan yang terlalu besar kan ya. Betul. Saya kira justru ketika hati ini mulai dibersihkan ya. Ya, betul. Khususnya bagi saudara-saudara ya seperti Pak Didang yang menjalankan ibadah puasa, itu kan semakin bening, hati itu semakin sadar sekali. Yang menyimpang walaupun
dulu mungkin ya menyimpang ya udahlah menyimpangnya dikit gitu. Tapi sekarang kok menyimpang yang dikit itu pun jadi besar karena ingin kembali ke jalan yang lurus. Fitrahnya itu kan yang kita mau kejar. So Betul. saya kira benar, kembalilah dan seperti saya sampaikan minggu lalu di dalam kisah mengenai anak kecil yang mana saya juga sampaikan di pertemuan bukber hari Sabtu kemarin ya, Ya, Pak. betul, Pak. Yang Betul, Pak mana Eloy. ya, saya sebagai orang tua menyikat gigi anak saya, itu kan ilustrasi sebetulnya bahwa selain Allah itu maha pengampun, bahkan Allah itu juga tidak berdiam ketika umatnya itu menyimpang. Mhm, Tuhan sendiri itu akan dengan aktif untuk mengajak kita pulang. betul, Karena dia mencintai dan mengasihi kita. betul. Tuhan yang mengasihi umatnya, nggak mungkin dong Tuhan senang ketika kita menyimpang. Jadi jangan-jangan Pak Taufik ketika Tuhan tuh arahkan mendengarkan kita malam ini, mendengar paparan tausiah yang begitu indah dari Pak Didang, itu justru salah satu cara Tuhan itu untuk membawa pulang ke jalan yang lurus. Mungkin, jangan-jangan begitu. Jadi jangan keras hati, ya pulanglah. Ambillah jalan yang lurus itu, mumpung kesempatan masih ada. Demikian, Yes. Pak Maria. Dan siapa tahu hal ini mungkin ujian dari Allah ya Pak Didang, Betul. agar kita tetap tadi punya sifat-sifat yang tadi, 4 sifat yang sudah dijelaskan. Kita harus jujur, handal, Betul. komunikatif, dan cerdasnya. Memang benar-benar harus kita amalkan dalam kehidupan Betul. kita. Dan ketika ada godaan sedikit, ayo ingat 4 ini ya. Oke, baik. Kita coba jawab satu pertanyaan lagi. Mhm. Ini dari Bapak Handoko di Jakarta. Salam dari Jakarta, saya menyimak dan izin bertanya. Pembentukan kecerdasan spiritual tentunya tidak serta-merta dapat dilakukan secara instan, namun harus dilakukan melalui proses yang bertahap dan berkesinambungan. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi pembentukan kecerdasan spiritual? Terima kasih. Silakan Pak Eloy, mungkin bisa dibantu. Pak Didang dulu ya, saya juga mau belajar nih. Oke, boleh, silakan Pak Didang. Silakan, Sesungguhnya itu agak panjang nih ceritanya. silakan Pak. Tapi tak apa-apa ya Pak Eloy. Saya harus habiskan ini satu biar tuntas boleh. ya. Oh, iya. Sebelum menjawab itu. Jadi yang terakhir tadi kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kemudian yang terakhir ada penguasa, raja. Artinya di dalam diri kita harus terdapat sifat bijak gitu ya. Bijaksana, adil, kemudian memikirkan masyarakat yang lebih luas. Raja kan begitu, tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana orang lain supaya juga sejahtera. Seperti Pak Eloy, memikirkan kesejahteraan bersama. Nah itu adalah sifat-sifat yang memang harus nempel dalam diri kita. Bagaimana caranya Indonesia itu supaya lebih makmur, orang-orangnya lebih ramah, lebih bagus, lebih bertakwa kalau di dalam Islam ya mengatakan seperti itu. Bagaimana lebih sopan santun gitu, peduli gitu ya. Nah itu harus ada di dalam diri kita yang digambarkan tadi raja itu tadi seperti itu, memikirkan semua orang. Nah ini yang pertanyaan yang barusan itu terkait dengan ayat lanjutannya. Silahkan Pak Didang. Kita masih ada waktu 5 menit. Betul. Iya karena budu. Jadi tugas manusia itu adalah mengabdi, melakukan pengabdian. Nah, untuk melakukan pengabdian itu Nabi Muhammad mengajarkan ada beberapa ajaran. Mulai dari ibadah itu adalah konsep dasarnya adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita menyadari bahwa diri kita itu punya Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan atas nama Tuhan. Saya seperti ini juga sama. Motivasinya itu harus itu tadi dalam rangka membesarkan nama Tuhan, ya, mengamalkan apa yang Tuhan perintahkan supaya orang bisa menginspirasi orang banyak. Nah, di dalam Islam itu ada ajaran yang namanya rukun Islam. Nah, pertama syahadat. Jadi orang harus membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai pernyataan penyerahan diri. Penyerahan diri bahwa dia mampu diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, kemudian ada sholat yang kedua.
sholat itu adalah bahasa universal yang Nabi ciptakan, yang Nabi Muhammad ciptakan. Kenapa saya katakan bahasa universal? Sebab di situ ada gerakan-gerakan. Pertama misalnya takbiratul ihram, ini kan begini. Ini adalah pernyataan menyerah, mengangkat tangan di atas kepala itu seperti ini adalah menyerah. Berserah kepada Allah. Ya, berserah kepada Tuhan pencipta kita. Nah, kemudian berdiri tegak dan membacakan ayat. Nah, ayat yang dibacakan itu berulang-ulang membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang tadi isinya, yang sedang kita bahas ini. Supaya sekurang-kurangnya 17 kali sehari baca ini. Tetapi kalau hanya dibaca aja tidak tahu artinya dan tidak kita maknai dengan baik, lewat aja gitu ya. Nah, tetapi kalau dimaknai, oh iya ya, oh saya harus terpuji nih. Oh saya harus cerdas, saya harus jujur, saya harus handal, saya harus tablik. Nah itu stage yang pertama itu tadi. Bagaimana kalau di Muslim ya saya katakan lagi, bagaimana anak diajari itu gerakan-gerakan itu gitu ya supaya terbiasa, karena memang waktunya juga sudah tertentu, pagi-pagi 4:30 harus bangun. Oh itu berat ya untuk mendidik anak memiliki kebiasaan untuk bangun pagi, enggak gampang. Nah sebelum dia sholat itu harus wudhu, membersihkan dulu dirinya. Itu juga bahasa universal juga. Apa yang dibersihkan gitu ya? Mulutnya pertama harus berkumur-kumur, artinya mulutnya mesti bersih. Ya, kemudian hidungnya juga dibersihkan, kemudian mukanya gitu ya. Apa-apa yang ada di muka itu harus bersih, ada mata, ada segala macam gitu ya. Kemudian tangannya jangan sampai salah melakukan apa-apa. Kemudian kepalanya gitu ya, itu semuanya bahasa universal yang Nabi ciptakan. Ya, kemudian membasuh kaki. Nah, jadi memang dari bahasa universal itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, saya lanjutkan salat tadi. Salat kan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca konsep. Maksudnya membaca konsep itu membaca surat, misalnya wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya demi waktu manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Diiyahkan dengan ruku seperti ini. Kemudian dievaluasi kembali, baru disujudkan. Disujudkan itu artinya dibumikan. Bagaimana isi kepala kita itu dibumikan. Artinya diimplementasikan dalam kehidupan hari-hari. Nah seharusnya orang yang sudah membaca surat wal asri tadi nggak bakal terlambat datang ke kantor. Ya, nggak bakal terlambat menyampaikan laporan, gitu. Karena memang waktu itu rugi, kalau terlewat rugi seperti itu. Nah, jadi itu bahasa itu. Boleh lanjut ya? Sedikit lagi. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, khawatir tidak tuntas nih. Tahapan yang ketiga zakat. Zakat itu ngasih. Bagaimana bisa ngasih kalau tidak punya? Artinya di sini orang-orang Muslim itu harus kaya supaya bisa memberi. Nah kemudian yang keempat nih, agak ngebut saya. Yang keempat puasa yang sekarang dilakukan. Ini melatih kejujuran betul. Mbak kan tidak tahu kalau misalnya siang-siang saya tidak puasa. Wah Pak Didang puasa ya, padahal misalnya tidak puasa. Ukurannya kejujuran. Jadi puasa ini melatih kejujuran, melatih amanah, kehandalan. Dalam kondisi yang lapar kita tetap bekerja, tetap harus bisa bicara gitu ya, harus ngajar gitu ya. Nah seperti itu. Terima kasih. Nah yang terakhir haji. Nah, kita akan panjang lagi cerita. Yes, masih penasaran sekali tapi karena waktu yang sudah ini. Silakan Pak Eloy, konklusi dan sekalian penutup. Terima kasih, Pedidang, indah sekali. Dan tadi kita sudah belajar banyak sekali. Dan kalau untuk para leaders, dan tentu saja juga everybody adalah leaders, patona cerdas, sidik jujur, amanah handal, tabligh, komunikatif, mampu menyampaikan dengan indah, itu yang perlu kita pelajari dan sudah diingatkan malam hari ini. Sebagai penutup dari saya, smart listeners dan sahabat TML, kedewasaan adalah ketika kita bisa menikmati
perbedaan. Harinya akan tiba, salah satu dari CTM kita beragama Buddha, kita juga akan belajar. Sehingga Indonesia itu akan indah sekali. Sehingga keinginan dari founding fathers ya, yang mendirikan bangsa kita ini bisa terjadi. Dan ini menuju 2024, memang sengaja saya mau memunculkan konsep seperti ini. Ayo kita jangan dipecahkan oleh perbedaan, karena justru kita bisa menikmati perbedaan itu demi Indonesia yang 10 kali lebih baik. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Pak Idang. Saya kembalikan Mama Redelsa. Karena keberagaman inilah yang membuat kita menyatu di Indonesia. Terima kasih Pak Eloy dan juga terima kasih Bapak Dr. Haji Didang Setiawan MPD CTM. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang inspiring sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga Anda yang sudah bergabung di WhatsApp On Air dan juga YouTube Smart FM. Bagi Anda yang terlewatkan mungkin bisa menonton kembali tayangannya di YouTube kami kapanpun dan di mana saja. Akhirnya saya Maria Delsa. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.